Penyanyi dangdut Lesti Kejora melaporkan suaminya, Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, Rabu, tanggal 28 September tahun 2022. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Dia melaporkan suaminya karena dia di KDRT. Semalam dia buat laporan, ucap Nurma saat dihubungi cnnindonesia.com, Kamis tanggal 29 September tahun 2022. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya ya. Nurma menjelaskan Lesti mengalami kekerasan fisik, namun ia tidak menjelaskan secara rinci terkait kekerasan yang diterima Lesti. Kekerasannya fisik cuma detailnya penyidik, ungkapnya. Nurma mengatakan setelah Lesti Kejora membuat laporan KDRT, penyanyi tersebut menjalani visum. Semalam kita harus visum dulu. Jadi, untuk laporan ini, wajib visum dulu, ucap Nurma. Mengenai pemeriksaan terhadap Lesti Kejora maupun Rizky Bilar, penyidik akan menjadwalkan secepatnya. Hingga saat ini, pihak Lesti Kejora maupun Rizky Bilar belum memberikan keterangan apapun terkait laporan tersebut. cnnindonesia.com masih berupaya untuk menghubungi keduanya. Kasus dugaan kekerasan rumah tangga yang menghadang rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar membuat perjanjian pranikah yang mereka sempat ucapkan pada 2021 lalu kembali disorot. Tahun lalu, Lesti Kejora dan Rizky Bilar sempat mengucapkan janji pranikah sebelum berikrar ikatan perkawinan pada Agustus tahun 2021. Perjanjian pranikah tersebut hanya menekankan pada proses keterbukaan yang perlu dilakukan oleh keduanya saat menjalin hubungan pernikahan, dan tidak membahas bila terjadi kasus kekerasan. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama Lesti Kejora. Nama, Rizky Bilar. Dengan ini menyatakan bahwa kami berjanji akan saling terbuka setelah menikah, bunyi isi perjanjian surat pranikah yang ditandatangani keduanya. Bentuk keterbukaan itu antara lain saling memberitahukan PIN ATM, password handphone, dan password media sosial. Demikian surat perjanjian ini kami buat dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani, sertnya. Bila mana kami melanggar perjanjian ini, kami bersedia menerima hukuman sesuai peraturan dan kesepakatan yang berlaku yang melibatkan saksi-saksi, katanya. Selain itu, diberitakan Rizky Bilar dan Lesti Kejora juga saling membacakan keinginan satu sama lain terhadap pasangannya saat mereka akan melenggang ke tahap hubungan yang lebih serius. Dari ucapan permintaan tersebut, terdapat 6 poin yang lagi-lagi hanya menekankan soal menjaga kemesraan keduanya. Berikut 6 poin yang terkandung dalam permintaan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. 1. Selalu saling menghubungi. 2. Merayakan hari jadi setiap bulan, yang disertai pemberian bunga. 3. Masing-masing harus punya waktu untuk pasangan. 4. Wajib mencium kuning. 5. Tidak boleh ada guling di tempat tidur. 6. Terbuka soal password, baik untuk ponsel, media sosial, hingga PIN ATM. Perjanjian pranikah sejatinya merupakan perjanjian yang dibuat oleh kedua calon mempelai sebelum menikah secara sah. Hal ini diatur dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perjanjian yang akan mengikat suami istri biasanya berisi tentang pembagian harta benda masing-masing. Jika di kemudian hari terjadi perceraian atau kematian, harta tersebut meliputi harta bawaan, hibah, warisan, dan utang yang dibawa oleh suami atau istri selama perkawinan dan hal-hal lain yang disepakati. Menurut pengacara Minola Sebayang saat wawancara dengan CNN Indonesia TV tahun lalu, perjanjian ini umumnya dilakukan untuk mengamankan harta pribadi dari masing-masing calon mempelai sebelum menikah. Kalau tidak ada perjanjian pranikah, tidak peduli harta itu merupakan andil siapa untuk mendapatkannya, dan tidak peduli diatasnamakan siapa.
Kalau ada perjanjian pranikah, otomatis suami atau istri berhak melakukan apapun atas itu, kata Minola Sebayang. Namun, perjanjian ini juga bisa mengatur hal-hal lain yang disepakati bersama. Hal-hal lain itu bisa ditetapkan selama tidak bertentangan dengan pasal 1320 KUHP tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat itu antara lain adanya kesepakatan bagi mereka yang mengikat diri, kecakapan para pihak untuk membuat sebuah perikatan. Tidak bertentangan dengan kesusilaan dan perundang-undangan atau kausa yang halal, serta hal yang diperjanjikan jelas dan tegas, tanpa perlu penafsiran di dalamnya. Bila terjadi pelanggaran atau wan prestasi, pihak yang merasa dirugikan juga bisa melakukan tindakan hukum. Awalnya mungkin bisa menegur pasangannya, lebih lanjut mungkin bisa melakukan somasi atau teguran lewat bantuan hukum yakni pengacara, lanjut Minola.